Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Cici. Poppy, Chris Chat. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan terus semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. If you conquer yourself, then you conquer the world. Dari Paulo Coelho. Bila Sobat Poci menguasai diri sendiri, maka Sobat Poci menguasai dunia. Self-control atau kendali diri merupakan sesuatu yang penting. Aku rasa hampir setiap manusia pernah jatuh ya dalam kondisi lepas kendali, entah itu sadar atau tidak. Yang berbeda hanya dampaknya, apakah itu kecil atau besar. Episode kali ini khusus membahas tentang kendali diri dalam emosi, pikiran, dan perilaku. Mungkin sebagian Sobat Poci sudah tahu mengenai perlunya ada self-control atau pengendalian diri yang baik. Intinya, segala sesuatu yang terlalu berlebihan atau terlalu kurang perlu diatur dan dikontrol agar porsinya sesuai. Sebelum aku masuk lebih jauh lagi mengenai topik soal self-control atau pengendalian diri ini, Bobby mau membahas nih tentang beberapa kesalahan yang sering dianggap orang-orang mengenai definisi atau pengertian dari pengendalian diri. Untuk Bobby, waktu dan tempat dipersilakan. Ada 3 hal yang sering orang salah artikan mengenai pengendalian diri ini. Pertama, level atau kadar pengendalian seseorang cenderung stabil selama hidupnya. Sobat Poci, ini kurang tepat ya, karena emosi manusia itu labil dan bisa berubah-ubah suatu waktu tergantung situasi yang dihadapi. Kedua, proses pengendalian diri membutuhkan willpower atau tekad yang bisa cepat habis. Bila energi tekad ini habis, maka Sobat Poci tidak berdaya terhadap godaan dan tantangan yang ada dan tidak bisa mengendalikan diri. Kata Chris ini dari hasil browsing ya, jadi bukan ahlinya Chris tapi dari browsing. Beberapa riset ilmiah terbaru itu belum bisa membuktikan willpower ini bisa cepat habis atau tidak. Terakhir, pengendalian diri membuat lebih disiplin sehingga mengecilkan atau mengesampingkan keterlibatan emosi di dalam diri. Mungkin Sobat Poci berpikir seperti karakter Spock itu di Star Trek. Bobby kok tahu ya, tua banget ini. Nah, di karakter itu kan di Spock, di Star Trek itu kan tidak ada emosinya, jadi seperti robot. Nah, manusia kan makhluk emosi, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga ya pasti ada emosi yang bermain dalam pengendalian diri. Biar Sobat Poci ada gambaran ya, aku kasih tahu mengenai pengendalian diri. Contohnya adalah soal diet. Jadi ini bukan menyinggung perempuan yang agak berisi, tapi diet ini maksudnya soal pola makan. Ada yang ingin beratnya bertambah, ada yang ingin beratnya berkurang. Jadi diet ini umum ya. Aku ambil contoh bila ingin menguruskan badan, karena banyak orang yang punya impian seperti ini, punya cita-cita sendiri, tapi agak kesulitan melakukannya. Jadi ada banyak program yang dibuat untuk itu. Salah satu cara diet yang aku ketahui yaitu perbanyak olahraga tertentu untuk membakar lemak dan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak jenuh. Aku bukan pakarnya, jadi setahuku seperti itu. Nah, sebagian besar orang itu merasa kesulitan untuk mengendalikan dirinya, entahkah untuk memutus rantai jadwal berolahraganya atau makan fast food misalnya. Maksudnya begini, untuk mengendalikan diri itu kan berarti perlu menjaga agar olahraganya rutin terus begitu ya, atau menjauhi makanan yang tidak baik, tidak bergizi, atau menambah lemak jenuhnya. Lo Chris kan olahraga apa itu? Yoga ya, kok sekarang nggak pernah lagi? Waduh, kebiasaan ya buka kartu Bobby ya. Iya, udah lama sih ndak yoga. Nah, Bobby kan mencoba memotivasi Chris, makanya bilang kayak gitu. Jadi Chris yang melakukan apa yang diomongkan di podcast ini. Jadi nggak cuma ngomong doang. Iya. Ya ini kan aku berbagi juga belajar juga ya, praktek juga Bobby. Nah, bagus itu. Nanti Bobby pantau ya, Sobat Poci. Kalau Chris ini ndak olahraga, nanti Bobby kasih tahu. Oke, makasih ya Bobby ya, perhatian sekali sama Chris. Oh iya, sama-sama. Kembali membahas soal self-control.
Mungkin Sobat Boci mulai berpikir dan bertanya dalam diri sendiri, mengapa di satu aspek itu atau satu sisi itu susah sekali untuk mengendalikan entahkah itu emosi atau pikiran atau perilaku, tapi di satu aspek yang lain itu sangat mudah, bahkan otomatis untuk menolak godaan yang ada. Atau Sobat Boci mencoba nih untuk menahan diri dan tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Agak ribet ya. Sobat Boci mencoba untuk menahan diri, jadi tidak melakukan pantangannya begitu ya, tidak melakukan hal-hal yang terlarang tadi, tapi akhirnya tidak kuat, akhirnya dilakukan juga. Nah, ini aku ada dapat satu hal menarik mengenai pengendalian diri ini. Pada dasarnya, semakin Sobat Boci memfokuskan diri untuk suatu hal yang, atau tadi Bobby bilang sebagai willpower tadi ya, untuk menahan diri untuk tidak melakukannya, maka akan membuat tekanan, kecenderungan untuk melakukan pantangan tadi semakin besar. Aku ulangi lagi ya. Semakin Sobat Boci memfokuskan diri untuk melakukan, untuk menahan diri, untuk menjaga agar tidak ingin melakukan itu, maka tekanan untuk melakukannya semakin besar. Jadi kalau kita dilarang malah tambah makin tergoda untuk melakukan itu. Nah, berarti maksudnya Chris ini mengikuti aja berarti ya. Daripada kita menahan diri kan tersiksa, gak bisa tidur. Jadi ya lebih baik ya dilakukan aja, gak usah mengendalikan diri. Ya bukan dibablasin atau diterusin begitu aja. Ada caranya untuk mengendalikan diri yang baik. Oh ya, dibahas aja, nanti tersesat nanti. Ya tersesat ya. Dan gak tahu arah pulang. Loh, lagu itu, lagu. Jangan, beda itu lagu. Oh ya. Ayo lanjut Chris. Ya. Nah, langkah yang paling awal dan paling esensial untuk mengendalikan diri itu mengenal diri sendiri lebih dulu. Mungkin terlihat kok gak ada hubungannya Chris ya gitu, tapi sebenarnya ini ada sangat berkaitan sekali. Karena apa yang Sobat Boci lakukan itu berkaitan dengan nilai-nilai yang berasal dari pemikiran dan emosi dalam diri Sobat Boci. Maka hal atau masalah yang ada di dalam diri Sobat Boci itu yang perlu dikendalikan lebih dulu. Jadi aku ulangi lagi, apa yang dilakukan itu berkaitan dengan pemikiran dan emosi. Jadi apa yang dilakukan itu berangkat dari dalam emosi, dari dalam apa yang terjadi dalam diri kita sebelumnya. Maka itulah yang perlu dikendalikan. Misal kalau membahas contohnya tadi yang aku sebut diet tadi, mungkin motivasi dan alasan Sobat Boci melakukan diet tadi itu sebenarnya bukan karena ingin hidup sehat. Mungkin hidup sehat mungkin, tapi ada beberapa orang alasannya bukan tentu itu. Tapi mungkin supaya tidak dibully orang, supaya tidak dihina orang karena penampilan yang tidak baik. Maka yang perlu diselesaikan itu bukan dietnya, tapi tentang masalah bullyingnya itu dulu. Jadi Sobat Boci itu membangun mental yang lebih kuat, self esteem dulu yang lebih baik, lalu baru lanjut ke program diet itu. Jadi lebih terkomit, lebih selesaikan alasan yang lebih mendalamnya dulu, lebih mendasarnya dulu, baru bisa lanjut ke program dietnya. Kalau memang melanjutkan ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma masalah utamanya itu harus dibereskan lebih dulu. Nah, setelah masalah atau konflik internal dalam diri Sobat Boci dibereskan, baru langkah-langkah selanjutnya itu lebih mudah dilakukan, seperti menyusun perencanaan agar harapan atau goal yang Sobat Boci inginkan itu lebih terarah. Jangan coba-coba ya, atau mencobai menantang diri dengan sengaja mendekati sumber godaannya kalau belum kuat. Jadi jangan, karena itu berbahaya, dihindari kalau bisa. Terakhir Sobat Boci perlu membedakan mana yang bisa dikontrol atau tidak. Ingat, tidak semua hal bisa dikendalikan, dan mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan itu buat capek. Jujur aja buat capek. Satu-satunya yang bisa Sobat Boci atur dan kendalikan adalah emosi, pikiran, dan perilaku Sobat Boci sendiri. Baik, sebagai penutup, sesuai polling yang ada di Instagram storyku beberapa hari lalu ya, aku cerita sedikit hal-hal yang berkesan yang ada di buku Rework. Sebagian udah aku pernah jelaskan di episode-episode lain, jadi ini yang baru-baru saja yang aku sampaikan. Yang pertama, jangan terlalu lama dalam perencanaan, karena memang bisa berubah-ubah. Lebih baik segera lakukan tanpa menunggu dan mencari-cari alasan. Kedua, tidak perlu memikirkan banyak hal-hal pelengkap, seperti perlengkapan
peralatan. Pokoknya harus ada, harus bagus dulu baru memulai. Nanti inspirasinya hilang, keburu hilang, dan tidak ada niat lagi untuk melakukan. Jadi mulai aja dulu. Dari apa yang ada, fokus pada hal-hal yang penting dan utama. Terakhir, berani memutuskan sesuatu yang kecil dan segera koreksi kalau salah. Jangan langsung mengambil keputusan besar, karena dampaknya juga besar. Jangan melakukan banyak hal sekaligus. Meskipun Sobat Poci punya banyak ide yang terkesannya pilihan untuk segera dieksekusi, karena nanti akan tidak fokus ke akhirnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Poci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagram Chris. Nah sekarang Instagram Chris sudah aktif loh. Ada cerita-cerita pembahasan setiap harinya tentang kegiatan Bobby dan Chris. Jadi bisa diikutin ya di @bobbyandchris. Terus kembangkan potensi diri kamu.